pagi-pagi makan bakso aja nih. Kelihatannya emang sederhana ya, tapi bakso dari Lampung ini bisa dibilang legendaris loh. Udah ada sejak puluhan tahun lalu loh. Kita nikmati kuliner tradisional, ikan pengat khas Aceh. Masih ada loh kuliner dari Tanah Batak dan Ranah Minang. Terus kita nikmati ombak di Pantai Krui di pesisir Lampung Barat. Ayo kita nikmati kuliner dari Sumatera. Tetap di depan layar TV ya, tetap semangat biar virus yang lagi merebak bisa cepat minggat. Bakso, siapa yang mau bakso? Biar mantap, makan bakso harus pakai sambal, fams. Gurih dan pedasnya bikin nagih. Fams, bakso emang banyak dijual di pelosok Nusantara. Makin kesini jenis bakso juga beragam loh. Ada yang warna hitam, ada juga yang telurnya di luar tuh. Jadi bakso lover nggak akan bosan makan bakso deh, fams. Sebenarnya bakso adalah kuliner akulturasi budaya Tionghoa dan Indonesia, fams. Nama bakso berasal dari bahasa Hokkien, yang artinya daging giling. Bakso banyak disuka karena rasanya yang pas di lidah dan harganya cukup terjangkau. Duh, jadi bikin baper. Lapar maksudnya. Hahaha. Ngomongin soal bakso, pasti kalian gak nyangka ada kedai bakso legendaris di Bandar Lampung. Namanya Bakso Sony, fams. Lokasinya ada di Jalan Walter Monginsidi. Bakso ini gak jauh beda dengan bakso biasanya, fams. Disajikan dengan tambahan bihun atau mie. Lalu siram dengan kuah dan baksonya deh. Meski kelihatan biasa, bakso ini terbilang cukup legendaris, fams. Karena semua warga Lampung wajib tahu bakso di sini. Soal rasa gak usah ditanya deh ya. Enak banget, daging baksonya kenyal banget, kuahnya gurih dan segar, endes deh pokoknya. Satu porsi bakso dijual sekitar Rp17.000, cukup terjangkau ya, fams. Jadi jangan lupa mampir kalau ke Bandar Lampung. Nggak cuma bakso aja, ada juga mie legendaris di Bandar Lampung, fams. Namanya mie ayam Koga di Jalan Teku Umar, Kedaton. Kedai mie ini juga legendaris, fams, karena sudah berdiri sejak tahun 1978. Meski sudah 40 tahun, menu yang dijual nggak pernah berubah, yakni mie goreng dan mie ayam. Kita intip cara bikin mie goreng dulu, fams. Pelengkapnya ada udang, bakso ikan goreng, dan potongan daging ayam. Telur diorak-arik, fams. Masukkan bahan pelengkap, bumbu, dan sayuran. Beri kecap, merica, kecap asin. Kalau sudah rata, angkat dan sajikan. Sekarang bikin mie ayam. Oh iya, waktu rebus pangsit harus pas ya. Cukup 1 menit 10 detik aja agar nggak terlalu keras atau lembek. Mie ayam cuma dibumbui dengan kecap asin dan minyak aja, fams. Masukkan sayur dan daging ayam. Biar makin sedap, tambah kuah, fams. Siap disajikan deh. Meski bumbunya sederhana, rasa mie gorengnya juara. Gak kalah dong, mie ayam yang teksturnya kenyal dan rasanya gurih. Ditambah pangsit basah dengan kuah yang gurih, bikin lidah bergoyang, fams. Jangan khawatir makan mie di sini ya, fams. Soalnya mie-nya diproduksi setiap hari dengan bahan berkualitas. Bebas bahan pengawet juga, fams. Jadi aman dikonsumsi. Mantap! Ayo, fams, siapa mau coba pepes ikan khas Takengon Aceh yang harganya ratusan ribu rupiah? Wih, ikan ini emang spesial, fams. Cara masaknya unik, namanya ikan pengat. Meski namanya pepes, cara masaknya sama sekali nggak dibungkus dedaunan, fams. Ikan yang digunakan adalah ikan pedih, karena satu ekor ikan ini ukurannya cukup besar setelah dicuci bersih dan dipotong 3 bagian. For your info, fams, sisik ikan pedih bisa dimakan, jadi nggak usah dibuang karena teksturnya lembut banget. Masukkan ikan pedih dalam belanga. Beri perasan jeruk limau dan sedikit garam untuk menghilangkan bau amis. Untuk bumbunya ada jenis rimpang bawang merah dan asam sunti. Tambahkan daun gegarang untuk menambah aroma wangi pada masakan. Bersama andaliman dan tomat. Masak ikan sampai kuahnya habis deh. Kuliner ikan pengat memiliki cita rasa gurih dan segar karena adanya air perasan jeruk dan asam sunti yang khas banget masakan Aceh. Oh iya, ikan pengat biasanya hanya tersaji di acara tertentu saja, seperti mangan morom atau makan bersama di pesta pernikahan atau penerimaan tamu agung. Fams, Takengon berada di wilayah dataran tinggi yang jauh dari perairan.
Tapi Danau Lutawar memiliki banyak ikan loh. Salah satu jenis ikan endemik yang hidup di danau ini, ya si ikan pedih yang kita masak tadi, Fems. Nilai ekonomisnya cukup tinggi loh. Ikan pedih disebut juga ikan kerling atau ikan dewa. Mungkin karena ikan ini dibilang istimewa dan harganya cukup mahal. Hihihi. Per kilogram ikan pedih ini harganya Rp250.000. Satu ekor ikan ini beratnya bisa sampai 2 kilogram tuh. Berarti satu ekor ikan pedih bisa sampai setengah juta dong. Lumayan mahal tuh. Hehehe. Meski mahal, peminat ikan pedih banyak juga. Ikan pedih jadi simbol kebangsawanan atau kesejahteraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tak heran ada yang menyebut ikan pedih sebagai ikan raja. Katanya sih ikan ini selalu menjadi hidangan di meja makan sultan pada masa Kesultanan Aceh, Fems. Dari tanah Rencong kita beralih ke tanah Batak. Di sini ada olahan ikan arsik yang dimasak dengan keju khas orang Batak namanya Dali Niharbo. Fems, arsik adalah olahan khas suku Batak berbahan utama ikan mas. Bumbu yang paling khas dari arsik adalah andaliman alias merica Batak. Andaliman sebenarnya cukup populer di Asia sebagai bumbu masak. Di beberapa negara, andaliman dikenal dengan nama raw pepper atau Sichuan pepper. Aromanya yang kuat seringkali digunakan masyarakat Batak untuk mengolah ikan untuk menghilangkan bau amis, Fems. Ada juga batang serai bawang Batak dan potongan asam mobe. Jangan lupa lumuri ikan dengan bumbu halus. Tambahkan bawang Batak dan asam mobenya. Barulah Dali Nihorbo menyusul. Wah, perpaduan antara Dali Nihorbo yang diarsik dengan ikan mas memang paling top dijadikan santapan keluarga. Pantesan aja sajian ini selalu hadir di setiap pesta adat atau acara-acara besar. Rasa Dali Nihorbo memang tidak seperti keju pada umumnya. Teksturnya lebih lembut, layaknya kembang tahu, gurih, berempah, dan pedas. Dali Nihorbo adalah olahan keju Batak yang menggunakan susu kerbau, Fems. Di Kecamatan Laguboti, sebagian besar masyarakatnya memelihara kerbau. Mereka biasa memelihara kerbau di bawah rumah yang berbentuk panggung. Sebelum memerah susu kerbau, biarkan anak kerbau menyusut terlebih dulu ya. Tujuannya untuk merangsang susu induk kerbau keluar lebih banyak. Fems, susu kerbau mengandung lebih banyak lemak dan rendah kolesterol dibandingkan dengan susu sapi. Fungsinya untuk kesehatan tulang, gigi, dan kardiovaskular. Buat yang sulit gemuk alias kurus, coba deh sering-sering mengkonsumsi susu kerbau. Pengolahan keju Batak oleh masyarakat Laguboti juga masih dilakukan secara tradisional. Saring susu kerbau dulu ya, tambahkan garam secukupnya dan aduk hingga rata. Tuangkan deh ke dalam mangkok. Agar susu kerbau kental dan padat, gunakan tanaman alo-alo. Sekilas tanaman ini mirip dengan lidah buaya. Bedanya alo-alo lebih pipih dan berduri. Alo-alo masuk dalam jenis Agave sisalana. Umumnya disebut tanaman sisal. Umumnya tanaman asli Meksiko ini dijadikan sebagai tanaman pekarangan. Manfaat alo-alo ini bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengobati penyakit TBC, liver, dan gangguan darah rendah. Tanaman alo-alo dalam pembuatan Dali Nihorbo ini bisa membuat adonan susu kerbau jadi mengental atau menggumpal. Kalau nggak ada tanaman alo-alo, bisa pakai nanas atau daun pepaya. Kandungannya sama-sama memiliki enzim papain, di mana enzim ini umum digunakan dalam proses pembuatan keju sebagai penggumpal susu, Fems. Peras alo-alo yang sudah digeprek untuk mendapatkan sarinya. Campurkan 1 sendok makan sari alo-alo ke dalam susu. Masak deh sampai mendidih. Dari Tanah Batak kita geser lagi yuk ke kota Pariaman, Sumatera Barat. Cicip kuliner Minang yang pastinya nggak terlupakan. Hehehe, ada kuliner pange talua. Berbahan utama telur dan manggar. Ayo, kalian udah tahu manggar? Itu loh bunga yang terdapat di dalam benih buah kelapa. Bentuknya panjang, lonjong, dan agak tajam pada bagian ujungnya. Cikal bakal buah kelapa ini ternyata bisa dimakan, Fems. Bahan yang harus disiapkan adalah talua itiak alias telur bebek, daun talas, kacang panjang. Kupas manggar dulu ya. Kalau sudah dikupas bentuknya jadi mirip jagung, Fems. Kemudian pipil manggar. Lalu rebus selama 20 menit sampai teksturnya menjadi empuk. Kita siapkan bumbu ya. Saat ini bumbu rempah yang memiliki kandungan kurkumin lagi naik daun di tengah wabahnya virus corona. Katanya sih rempah ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kalau sudah halus, bumbu dimasak dengan santan, lalu tiriskan manggar yang sudah matang.
Metode memasak hidangan ini cukup unik, fams. Kuali dialasi dengan daun kunyit agar cita rasa dedaunan menyerap ke dalam telur. Selain itu, kuali juga jadi nggak cepat gosong tuh. Tambahkan kacang panjang, daun jeruk, dan daun salam. Belah telur menjadi 2 bagian dan letakkan telur di atas daun talas. Beri kuah bumbu gulai dan manggar. Lalu bungkus agar kuahnya nggak tumpah. Kalau kuah sudah kering, isian pangé bisa gosong saat dimasak nanti. Masak kembali sekitar 7-10 menit saja. Pangé talua sudah matang tuh. Angkat dan sajikan. Jadi bikin lapar. Makan pangé talua belum lengkap tanpa sambal lado tanah. Cus, langsung kita buat, fams. Bahannya ada rimbang atau ranti. Orang Sunda sih biasa menyebut dengan lenca. Ulek jahe, lengkuas, bawang, dan cabai sampai halus. Kemudian tumis bumbu sampai tercium aroma harum, fams. Terus masukkan ikan teri, pete, dan daun kunyit biar makin sedap. Terakhir tuangkan santan kental dan rimbang, fams. Kalau kuah santannya sudah agak kering, artinya sambal lado tanah sudah matang. Pangé talua dan sambal lado tanah perpaduan yang mantul, fams. Rasa manggar memang agak pahit, dipadukan dengan sambal lado tanah yang ada ikan terinya. Siapa sih yang gak kenal dengan pempek? Meski berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, hampir di seluruh Indonesia kuliner ini ada kok, fams. Kuliner ini menggunakan ikan dan tepung sagu, disajikan dengan kuah cuko dengan rasa asam, manis, dan pedas. Pempek jadi kuliner favorit banyak orang, fams. Katanya sih adanya di Palembang karena dibawa oleh para perantau dari Cina. Di Palembang ada loh kuliner sejenis mirip pempek, tapi dengan kearifan lokal alias dengan bumbu khas Nusantara. Namanya laksan dan celimpungan. Memadukan daging ikan gabus dan tepung sagu dengan kuah yang khas. Laksan memiliki kuah santan dengan warna yang agak merah karena ada campuran cabai. Adonan laksan menggunakan campuran daging ikan gabus dengan sagu yang diuleni sampai kalis. Kemudian adonan dibentuk bulat memanjang, mirip sama adonan pempek lenjer, fams. Rebus adonan sampai matang. Kalau sudah matang, potong-potong adonan supaya bumbunya nanti lebih meresap. Nah, untuk membuat kuahnya, tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau sudah tercium aroma wangi, masukkan santan dan biarkan sampai mendidih. Baru deh masukkan adonan laksan yang sudah dipotong tadi. Siap disantap. Ikan gabus banyak diolah menjadi olahan yang nikmat. Di Indonesia, jenis ikan ini sangat digemari karena rasanya yang lezat dan kaya gizi. Satu lagi nih kuliner dengan bahan yang hampir mirip namanya celimpungan. Bedanya, celimpungan ini memiliki kuah kuning karena ada campuran kunyit dan jahe. Adonan celimpungan juga sama seperti laksan, fams. Tapi setelah adonan diuleni, ambil sedikit demi sedikit dan cemplungkan ke dalam air mendidih. Kalau sudah mengapung artinya sudah matang, fams. Untuk kuah celimpungan, panaskan santan dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan deh celimpungan. Gak perlu terlalu lama memasaknya, karena celimpungan sudah matang. Meski berbahan utama ikan, kuliner ini sama sekali gak berbau amis, fams. Apalagi ditambah kuah santannya yang gurih, bikin nagih. Ikan gabus kaya kandungan protein dan albumin, fams. Albumin adalah protein utama yang terdapat dalam darah manusia yang diproduksi oleh organ hati. Untuk yang kekurangan albumin, sering-sering deh mengkonsumsi ikan gabus. Dari kota Pariaman juga ada nih camilan yang dinamakan lape koci. Fams, lape koci adalah perpaduan tepung beras ketan putih, kacang hijau, dan gula aren. Kemudian dibungkus dengan daun pisang. Kita rendang atau sangrai kacang hijau sekitar 20 menit sampai berubah warna kekuningan. Kemudian tumbuk kacang hijau sampai halus. Agar lebih mudah ditumbuk ada tipsnya nih, yaitu dengan memercikkan air untuk campurannya sebanyak 3 atau 4 kali. Tujuannya sih supaya kacang hijau menjadi lebih empuk. Selanjutnya saring hasil tumbukannya. Fams, lape koci harus menggunakan tepung kacang hijau yang benar-benar halus ya. Kemudian masak santan, gula aren, dan daun pandan. Setelah gula aren mencair, campur tepung kacang hijau. Aduk sampai rata deh. Adonan ini menjadi isian dari kue lape koci, fams. Sedangkan kulitnya dibuat dari gula aren dan tepung beras. Agar adonan tidak menempel pada tangan, jangan lupa olesi dengan minyak goreng. Tinggal dibentuk bulat aja deh. Adonan bulat terdiri dari 2 ukuran.
bulat kecil untuk isiannya, sedangkan bulat besar sebagai kulitnya. Kalau sudah selesai, olesi kulit dengan minyak supaya nggak lengket. Lalu pipihkan dan beri adonan isian tadi. Tutup rapat, terakhir bungkus dengan daun pisang. Tinggal kukus lape kocinya aja. Gak lama kok, cuma 10 menit saja. Duh, jadi nggak sabar nih pengen icip-icip. Wah, lape kocinya langsung diserbu. Sekilas teksturnya mirip dengan kue bugis. Bedanya bugis berisi unti kelapa. Kuliner ini mulai langka, fams. Biasanya sih dijadikan sajian saat ada acara seperti pernikahan atau hari raya, fams. Untuk sementara kita lihat keindahan Indonesia dari TV aja ya, fams. Biar virus corona nggak menyebar luas. Kali ini kita mampir ke pesisir barat Lampung. Lokasinya yang berada di pesisir Samudra Hindia membuat Krui menjadi destinasi terkenal sampai ke mancanegara untuk berselancar, fams. Gulungan ombaknya terbilang kuat. Gak heran para peselancar dunia kerap berkunjung ke lokasi ini dan ketagihan menjajal ombak Krui yang besar dan menantang. Pemandangan pantainya juga gak kalah menarik loh, berpasir putih dengan kawasan pesisir berair jernih, membentang di sepanjang pesisir utara dan selatan. Nah, berkat ombak dan keindahan pantainya, pantai pesisir barat Lampung ini dijuluki sebagai The Old Hawaii loh. Musim ombak tinggi biasanya berlangsung pada bulan April sampai November. Pecahan ombaknya bisa mencapai 2-4 meter tuh. Wah, keren banget ya. Pantes aja kalau di bulan itu banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk surfing. Gak heran deh kalau Indonesia disebut sebagai salah satu surganya bagi para peselancar. Gak cuma Bali, Pantai Krui ternyata juga jadi incaran. Gak cuma menantang, olahraga selancar pun ternyata memiliki manfaat untuk kesehatan loh, fams. Berselancar menjadi salah satu latihan kardiovaskular yang bagus karena sebagian otot tubuh bagian atas bergerak digunakan untuk mengayuh ombak. Sementara otot kaki untuk menggerakkan papan berselancar di atas ombak. Olah tubuh seperti ini baik tuh buat kesehatan jantung, fams. Pastinya bagus untuk memperkuat otot terutama bahu dan punggung. Karena olahraga surfing cukup beresiko dan harus terlatih, tidak semua orang bisa melakukannya, fams. Jadi kalau nggak bisa surfing, bisa kok sekedar menikmati keindahan alam pemandangan Pantai Krui. Sekedar bersantai juga memberikan manfaat kok untuk tubuh dan pikiran. Suasana pantai yang nyaman dan damai dipercaya bisa menurunkan tingkat stres dari padatnya aktivitas kerja sehari-hari, fams. Masih mau menikmati suasana pantai yang indah? Kepulauan Bintan menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi, fams. Ada White Sand Island atau pulau beralas pasir. Duh, pasir putihnya lembut banget, fams. Suasananya juga tenang. Katanya melangkahkan kaki di pasir pantai bisa memberikan efek rileks pada tubuh. Hormon serotonin yang berguna dalam mengelola suasana hati langsung meningkat tuh. Meskipun berada di bawah sinar matahari, biasanya kita nggak takut warna kulit menghitam. Saking rileksnya, fams. Bahkan terkena sinar matahari juga bagus karena karya vitamin D. Bagus tuh untuk tulang. Untuk bisa menikmati pulau beralas pasir, kalian cukup merogoh kocek sebesar 150.000 per orang. Harga itu di luar dengan wahana permainan yang disediakan oleh pihak manajemen, fams. Pulau kecil ini memiliki fasilitas yang cukup komplit. Menginap juga bisa loh, karena fasilitas penginapannya sudah ada. Udahan dulu ya, fams. Ragam Indonesia, satu Indonesianya berjuta kekayaannya. Tetap sehat dan semangat ya.